Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari kripto ya, secara keseluruhan dan terkhusus tentang isu saat ini tentang exchanger. Dan exchanger apa saja yang perlu kita perhatikan ya, bahwa kejatuhan FTX saja dapat mengobrak-ngabrik market dan kemungkinan kedepannya masih ada exchanger lain juga yang akan bangkrut begitu, yang bermasalah, yang tentu saja dapat mengobrak-ngabrik market juga. Jadi sangat rawan sekali untuk saat ini, dan kita lihat greed index dan fear-nya adalah 24 poin. Sebenarnya terjadi kenaikan ya, sebuah trust kembali kepada kripto yang tadinya 21 poin dan kini naik menjadi 24, tapi masih dalam tahap extreme fear sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari kripto juga memang tampak hijau lagi gitu ya, tapi masih kecil-kecil sekali begitu. Belum ada tanda-tanda yang positif sebenarnya walaupun tampak hijau. Jadi jangan terpengaruh dengan FOMO dan warna hijau ini begitu, karena warna hijau artinya jalan ya kalau di lalu lintas. Jadi Anda harus berhati-hati, jangan jalan-jalan aja begitu, karena ini bukan lalu lintas. Nanti bisa tabrakan jatuhnya. Nah, di sini ada yang menarik ya dari pernyataan si Jet juga, bahwa dia mendukung tentang beberapa exchanger yang bermasalah. Contohnya Binance ini membuat industri recovery fund untuk bantu proyek kripto yang krisis likuidasi. Nggak tahu ya, ini FTX apakah dia bantu atau tidak ya. Mungkin dia tidak jadi akuisisi, tapi dia mungkin bantu begitu agar tidak hancur. Ya, kita tidak tahu. Kemarin juga saya bahas tentang Justin Sun juga ingin membantu FTX. Kita nggak tahu juga apakah ini selain FTX mungkin maksudnya, karena kita ketahui beberapa exchanger sekarang dalam masalah. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang si Jet Binance ini, karena dia memiliki sebuah peran penting dalam hal ini. Dan dia sekarang ini seolah-olah seperti pahlawan nih di dunia kripto. Dia membongkar kebusukan-kebusukan kripto hingga dapat membuat kita terbuka berpikir ya dalam hal bertindak dalam memasuki market khususnya, apakah itu investasi ataupun trading begitu. Nah, di sini CEO Binance juga sangat mendukung tentang regulasi, yaitu dia berkata, Binance CEO says crypto industry needs clarity of regulation. Jadi regulasi maksudnya seperti apa ya? Dia ini berbicara pada saat G20 di Bali, yaitu G20 di depan negara-negara G20 ya. Dan dia berkatakan, we do need some regulation, we do need to do this properly, we do need to do this is a stable way. Jadi dia juga mengharapkan sebuah kestabilan daripada pihak regulator. Jangan nanti meregulasi tujuannya bukan untuk menyelamatkan masyarakat, tapi untuk menindas exchanger dengan cara pajak yang berlebihan begitu. Jadi segala macam kena pajak, segala macam kena pajak. Jadi maksud si Binance ini, dia berharap agar si regulator ini dapat membuat para investor itu nyaman dalam berinvestasi. Jadi benar-benar dana itu bisa kita miliki gitu sebagai investor. Ketika kita membeli satu Bitcoin ya benar-benar kita memiliki satu Bitcoin dan uangnya itu tidak kemana-mana hasil pembelian Bitcoin itu. Jangan seperti FTX maksudnya begitu ya, dia secara tidak langsung tidak mengatakan itu, tapi maksudnya seperti itu, yaitu ftx.com. Ketika kita beli satu Bitcoin ternyata uang kita itu diolah kemana-mana begitu, masuk ke Research Alameda lah dan lain-lain. Dan ada 130 perusahaan di bawah FTX, Alameda Research juga, yang dikelola oleh Alameda Research begitu. Dan itu kan sebenarnya sangat menyeramkan ya. Padahal misi kita untuk membeli satu Bitcoin yang memiliki satu Bitcoin. Dan kebetulan kita memang menaruhnya di exchanger itu, ataupun FTX, ataupun exchanger apapun. Bukan berarti dana kita itu diolah-olah, karena sebenarnya kan kalau kripto ini adalah digital asset. Jadi kita beli ya jangan diolah lagi dong begitu. Harusnya ya kita miliki aset itu. Berbeda halnya dengan saham ya, saham kan bukan aset ya. Kita membeli perusahaan, otomatis terserah si perusahaan mau mengolah uangnya kemana begitu. Ketika kita membeli saham BCA, ya BCA terserah mau buka cabang, mau buka ATM lagi 100 unit, terserah. Ya itu namanya saham, perbedaannya dengan kripto. Sementara kripto adalah aset digital. Sama halnya kita membeli emas, kita beli emas 1 gram ya, 1 gram lah kita miliki. Dalam hal ini pemegang kripto banyak berbondong-bondong ke Trust Wallet ya, memindahkan asetnya ke sana. Nanti kita bahas tentang aset itu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang regulasi yang dicetuskan oleh Binance. Setelah kejadian FTX jatuh ini juga, Menteri Keuangan kita juga langsung merespon ya. Tapi ini responnya pada tanggal 10 November. Indonesia berencana untuk memperketat pengawasan pasar kripto. Bagaimana caranya? Jadi pengawasan investasi kripto akan dipindahkan ke OJK begitu, untuk lebih melindungi investor. Itu kata Menteri Keuangan kita begitu ya. Saat ini Menteri Perdagangan dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka atau Bapepti ya bersama-sama mengawasi cryptocurrency di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, di mana telah terjadi ledakan investasi semacam itu. Memang semenjak COVID sampai sekarang memang banyak sekali ya member baru di Indonesia dalam hal
kripto ya, mengadopsi kripto dan berinvestasi di kripto, baik itu trading ataupun menabung begitu. Jadi hal ini menjadi perhatian penting oleh pemerintah karena menghasilkan devisa juga bagi negara begitu. Jadi tentu saja ketika negara mendapat keuntungan daripada transaksi kripto, ya harusnya mereka kembali lagi kepada kita pemegang kripto untuk menolong kita begitu, untuk melindungi kita agar tidak dilarikan lagi dana kita seperti yang lalu-lalu Luna ataupun FTX begitu ya, diolah ke mana begitu. Jadi sebenarnya regulasi ini bagus ya kalau sesuai seperti yang dikatakan CZ Binance, bahwa ada sebuah kestabilan, ada sebuah timbal balik, jangan hanya berat sebelah begitu, seolah-olah pemerintah hanya mau untungnya aja dari pajak kripto, transaksi kripto begitu. Namun ada juga perlindungan untuk kita. Jadi kita begitu nyaman dan tenang begitu ya ketika kita membeli Bitcoin. Ya exchanger ini nggak akan lari lah, ada pemerintah yang menjaminnya begitu. Jadi ada beberapa exchanger yang bermasalah sebenarnya saat ini dan bisa dibilang exchanger itu juga sangat berbahaya. Sebelum kita melihat exchanger apa saja yang sedang dalam pantauan, kita lihat dulu harga market. Di sini kita lihat Bitcoin sebenarnya tampak terjadi kenaikan ya. Namun sebenarnya seperti yang saya bilang kemarin belum berada di area aman. Ini masih di area rawan begitu. Bahkan mungkin akan terjadi kejatuhan ke 12.000. Itu yang terburuknya. Karena ini adalah support yang masih sangat rentan. Yang bisa dibilang juga supportnya sama seperti ini begitu. Yang saya gambar kemarin adalah support toleransi. Ini juga support yang masih rentan. Karena patokannya hanya dari sini. Dan di 2 tahun yang lalu. Dan itu sebenarnya support yang rentan begitu. Sementara support yang kuat itu yang seperti ini. Dia belum jauh menjadi patokan support yang sebelum-sebelumnya begitu. Nah, kalau ini masih rentan sekali sebenarnya. Jadi masih ada kemungkinan akan jatuh. Nah, di sini memang tampak harga itu sedang naik memang ya. Padahal hari ini sempat menyentuh di harga 15.000 dan terjadi lonjakan begitu. Sebenarnya itu adalah hal yang harus dicurigai. Kemungkinan ada pump begitu ya untuk membuat orang-orang menjadi FOMO bahwa ini masalah seolah-olah selesai dan nanti sebentar lagi juga akan di-cut di harga-harga 17.500 begitu, mungkin di-cut lagi atau digunting hingga kita nyangkut lagi. Namun bagi Anda para dollar cost averaging memang tidak perlu khawatir ya. Dan jangan juga kita seolah-olah bolak-balik di situ-situ aja begitu. Ketika kita serok di harga 17.000, kemudian turun di 15.000 kita tidak serok, kemudian terjadi naik kita serok lagi, itu hal yang sia-sia sebenarnya. Jadi kita lebih baik kita pantau terus bagaimana Bitcoin ini. Karena ketika Bitcoin ini turun ya nanti semua akan turun. Jadi tidak harus Anda juga investasi di Bitcoin, boleh di koin apa saja. Tapi harus Anda analisa dengan baik ya koin yang Anda investasi juga. Karena ini kita berbicara jangka panjang. Jangan nanti 5 tahun Anda pegang itu koin semuanya sia-sia begitu. Seperti FTT ya. Banyak juga itu yang melakukan investasi dollar cost averaging di FTT. Karena mereka tahu FTT adalah exchanger terbesar nomor 2 di dunia pada waktu itu. Sama halnya dengan Binance. Mereka berpikir Binance oke nih, BNB oke nih. FTT tentu mirip-mirip nih sama BNB. Ternyata tidak begitu. Hingga 3 tahun kemudian semenjak exchanger FTT itu menjadi ranking 2 ternyata jatuh secara ekstrim sehingga sekarang belum terlihat mungkin di ranking ratusan. Jadi jangan dulu terpengaruh oleh FOMO dan warna hijau ini juga sangat FOMO sebenarnya ya. Seolah-olah kalau di lalu lintas itu kalau hijau maju jalan gitu atau di market itu hijau beli gitu. Jangan juga seperti itu. Kecuali Anda memang trading scalping. Dan ini juga bisa dilakukan hanya di future kalau Anda mau mengambil kesempatan pada saat market lagi hijau. Karena apa? Karena di situ ada istilahnya kelipatan 20 kali, 10 kali begitu. Jadi ketika dia naik 1% di market spot, otomatis di future akan terjadi kenaikan 20 kali lipat dari 1%. Jadi kemungkinan untuk mengambil untung 1% saja kenaikan di market Anda sudah bisa mendapatkannya. Tapi itu juga penuh dengan ketelitian ya, harus menggunakan stop loss. Seperti yang saya bilang selalu, ketika Anda seorang trader, Anda harus menggunakan stop loss. Jangan pernah tidak begitu. Kalau enggak, sudah Anda akan kena likuidasi ataupun margin call. Nah, yang menarik di sini ya dalam kondisi market dan exchanger yang banyak dicurigai pada masa ini yaitu Trust Wallet. Trust Wallet menjadi alternatif untuk memindahkan aset mereka dari beberapa exchanger yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu Trust Wallet melonjak sangat besar sekali bahkan sampai 44%. Jadi banyak orang yang memiliki dana ataupun kripto di exchangernya masing-masing memindahkan ke Trust Wallet gitu. Dan kita ketahui Trust Wallet ini di bawah naungan Binance. Dan Trust Wallet adalah dApps ya, mungkin itu Anda sudah tahu. Trust Wallet adalah decentralized. Disinilah tempat Anda
memiliki aset sepenuhnya. Ketika Anda beli Bitcoin di Binance misalnya, kemudian Anda kirim ke Trust Wallet, itu dengan murni Binance tidak memiliki Bitcoin Anda lagi begitu. Jadi Bitcoin itu masuk ke Trust Wallet ini. Jadi Trust Wallet ini adalah bisa dibilang mirip dengan Ledger, bedanya dia adalah cloud ya. Beda kalau Ledger itu lebih ke hardware ya, mirip seperti flash disk begitu. Nah, tapi di sini juga sudah aman sebenarnya ya, karena dia dilindungi oleh beberapa algoritma dan password yang dikombinasi dengan kata-kata ya. Dan kata-kata itu biasanya Anda harus tulis di kertas dan Anda simpan di safety box Anda mungkin. Sehingga Trust Wallet ini yang sebagai alternatif penyimpanan aset kripto menjadi lonjakan yang sangat besar ya, sampai 44%. Memang Trust Wallet ini dulunya berdiri sendiri, kini sudah diakuisisi oleh Binance, sudah lama sebenarnya, sudah semenjak 3 tahun lalu. Jadi Anda bisa sinkronisasi dari akun Binance Anda ke Trust Wallet secara langsung dari Binance Anda. Jadi ketika Anda memindahkan aset Anda dari Binance langsung ke Trust Wallet itu sangat mudah dan free, tak ada biaya begitu. Beda kalau Anda dari exchanger lain memindahkan ke Trust Wallet mungkin ada kena fee begitu. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana harga BNB juga harganya walaupun Trust Wallet terjadi lonjakan sebagai akuisisi yang pernah dilakukan Binance, tapi Binance tidak pengaruh harganya sebenarnya untuk itu. Itulah artinya tidak ada kuasa dari pihak Binance kepada Trust Wallet walaupun mereka sudah mengakuisisinya. Itulah bedanya dApps dengan centralized exchanger. Nah, di sini Binance sama-sama saja harganya dengan Bitcoin tadi begitu, masih di area yang agak rawan, masih terpengaruh oleh Bitcoin. Jadi harus tetap waspada juga ya. Dan walaupun kita lihat terjadi kenaikan pada saat ini adalah time frame 1 hari ya, dan Bitcoin tadi juga time frame 1 hari, Trust Wallet ini juga time frame 1 hari ya. Tapi bagi Anda yang memang ingin juga ya, ataupun agak takut dengan exchanger yang Anda pegang sekarang ini, bahkan itu Binance sekalipun, Anda boleh pindahin ke Trust Wallet. Bagi Anda yang sudah memiliki akun Binance mungkin lebih mudah untuk pindah ke Trust Wallet. Kalau kita lihat memang kenaikan seperti ini memang bukan hal yang sembarangan nih. Ada sebuah ketakutan dari banyak masyarakat di dunia ini tentang exchanger. Jadi saat ini tampaknya untuk central exchanger itu ada sebuah keraguan begitu. Dan kita lihat beritanya ya, exchanger apa saja yang dalam perhatian. Minggu lalu FTX resmi bangkrut ya, itu sudah kita ketahui. Dan berefek domino, salah satu yang pertama dicurigai adalah Crypto.com yang tak sengaja kirim 320.000 Ethereum ke Gate.io. Nah, Gate.io juga otomatis menjadi perhatian. Kenapa dia melakukan hal itu? Ini katanya tak sengaja. Saya nggak percaya. 320.000 Ethereum Anda salah kirim atau tak sengaja kirim ke Gate.io itu omong kosong sebenarnya. 320.000 Ethereum itu bukan hal yang kecil. Jadi otomatis mereka ini pura-pura tak sengaja aja sebenarnya begitu. Namun keluar lagi berita ya, Crypto.com akhirnya mengaku memiliki exposure di FTX. Jadi sebenarnya dia juga terlibat nih. Arti kata dia juga mengalami kerugian begitu. Mungkin dia kena speak iblisnya si Sam begitu, si CEO-nya FTX pada waktu itu. Dan kita lihat berapa nilainya. Memang di sini tertulis nilainya tidak banyak ya. Total nilai exposure di bawah 10 juta US dollar ke crypto exchanger yang dipimpin oleh Sam, si FBF ya. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu dikhawatirkan kepada Crypto.com. Memang ini sudah saya bahas kemarin. Dan kita lihat juga harga Crow juga hancur parah ya. Dan tidak ada harapan tampaknya. Walaupun sekarang ada kenaikan juga di harga Kronos, tapi dia masih jauh dari harga normalnya. Namun terkait respon dari CEO Crypto.com, akun Twitter Wu Blockchain menyoroti perilaku transfer Crypto.com adalah sebesar 1 miliar US dollar. Sementara di sini tadi katanya 10 juta US dollar. Jadi kan ada sebuah ketidakjujuran di sini begitu. Jadi ini kan hal-hal yang patut dicurigai ya. Jadi ini adalah hal-hal yang patut dicurigai begitu untuk Crypto.com. Jadi ketika harga Kronos sekarang lagi terjadi kenaikan, ada baiknya Anda itu jual saja secepat mungkin begitu. Kemudian Anda beli instrumen lain, entah itu Bitcoin, Ethereum, SRP, BNB begitu, yang koin-koin oke saja begitu. Kemudian Crypto.com juga ngomong lagi nih bahwa tidak ada masalah nih, balance kami strong aja nih. Jadi nggak ada masalah, nggak ada kesulitan di situ begitu. Ya memang begitu ya, tadinya FTX juga ngomong begitu. Jadi sekarang sudah waktunya zaman curiga nih kepada exchanger, central exchanger khususnya. Jadi kita harus waspada terus nih dan memantau bagaimana perkembangan exchanger lain. Terkhusus bagi Anda yang memiliki dana di exchanger yang lain, entah apapun itu, saya tidak berani menyebutnya begitu. Kemudian ada lagi dari Huobi. Huobi juga ini agak darurat sebenarnya. Huobi and Gate.io dikecam karena diduga berbagi snapshot
menggunakan dana pinjaman. Jadi alamat dompet yang ditautkan ke pertukaran Huobi ditemukan mentransfer 10.000 Ethereum ke dompet deposit Binance dan OKX segera setelah merilis snapshot mereka begitu. Jadi kayak seolah-olah kayak mencuci uang begitu loh. Jadi yang tadi Crypto.com kan melakukannya ke Gate.io, kalau ini melakukannya ke Binance dan OKX begitu untuk menutupi langkah busuk mereka begitu. Itu masih kecurigaan ya, belum bisa dipastikan. Cuman kalau sudah masuk ke berita begini sudah menjadi pengawasan nih daripada pihak terkait. Jadi di sini ada tertulis lagi ya. Hanya 2 hari setelah Crypto.com mempublikasikan informasi keuangan mereka, penyelidik menemukan bahwa 320.000 Ethereum dikirim ke Gate.io pada 21 Oktober. Namun dia menepis kesalahan apapun dengan menyatakan bahwa dana tersebut ditransfer secara tidak sengaja dan akhirnya dikembalikan ke penyimpanan aslinya. Kan kayak mencuci uang dong jadinya begitu ya. Nah di sini dia pernyataan yang tadi ya, kita lihat tweetannya Wu Blockchain ya. Setelah Huobi merilis snapshot, aset dari cadangan aset 10.000 Ethereum ditransfer dari walletnya ya ke dompet deposit Binance dan OKX. Jadi hal ini juga sudah menjadi hal yang mencurigakan. Jadi Anda juga patut waspada kepada Huobi, dan kita ketahui di Indonesia juga ada Huobi ya, ada Huobi Indonesia ya. Jadi Anda harus berpikirlah apa yang harus Anda lakukan begitu. Kemudian yang terakhir adalah exchanger Kraken. Crypto exchanger Kraken freeze account related to FTX and Alameda. Related ke akunnya FTX dan Alameda, mereka bekukan begitu. Dalam hal ini adalah kriptonya. Kraken mengatakan itu membukukan akses akun ke dana tertentu. Kami menduga terkait dengan penipuan, kelalaian, atau kesalahan terkait dengan FTX. Bursa exchanger ini yang berbasis di Amerika Serikat, Kraken telah membukukan akun yang terkait dengan FTX Group Alameda Research. Jadi ada lagi hubungannya dengan Alameda Research. Jadi yang berita kemarin kan Alameda Research ini ada 130 perusahaan di bawahnya begitu yang menggunakan Alameda Research juga untuk dalam hal bisnis begitu ya. Dan sekarang Alameda Research bermasalah, jadi membuat beberapa hal yang berdampak sangat parah begitu. Jadi menurut saya Kraken ini juga harus diwaspadai, walaupun kita ketahui Kraken ini adalah top crypto juga ya, top exchanger maksud saya. Dan dia sekarang berada pada ranking 3 menjadi top global exchanger. Kemudian Coinbase sekarang yang ranking 2 dan Binance masih tetap nomor 1 dengan volume yang sangat besar sekali. Namun ini perlu diwaspadai, yang tadinya FTX juga ranking 2 terlempar ke ratusan ranking sekarang. Nah kita nggak tahu Kraken bagaimana, Huobi bagaimana. Namun hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan ya. Dan kita tahu Huobi ini juga punya koin yang harus Anda waspadai juga, dan dia juga sudah anjlok ya. Namun bagi Anda yang memiliki Huobi juga saya sarankan mungkin bisa Anda jual. Tapi ini kembali ke putusan Anda. Dan inilah semua yang bisa saya analisa untuk hari ini. Jadi Anda harus dior ya, Anda harus riset mandiri lagi, lebih mendalam lagi apa yang harus Anda lakukan untuk keputusan ini. Apakah memang Anda mau pindah ke Trust Wallet atau tetap di Binance saja ataupun di Indodax ataupun toko kripto, itu terserah Anda begitu. Di sini saya hanya memberikan sebuah informasi untuk Anda untuk membuka pikiran Anda agar Anda juga tidak terjadi kesalahan ataupun kerugian yang mendalam. Karena di sini kita akan berbagi informasi. Mari kita bersama-sama meriset lebih dalam lagi. Di akhir kata saya ucapkan salam profit. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.